Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah data kita. Pernah nggak sih Anda dengar sebuah angka makroekonomi yang terus-terusan dibanggakan di mana-mana, tapi di dalam hati Anda penasaran, sebenarnya apa sih mesin utama di balik angka ini? Nah, di Explainer kali ini kita bakal melakukan sebuah eksperimen seru. Kita akan menguji seberapa objektif sih klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baru-baru ini tembus di angka 5,61%. Ingat ya, kita nggak akan bahas opini apalagi narasi politik. Kita murni cuma ngajak angka dan matematika buat bicara. Oke, yuk kita mulai. Nah, semuanya berawal dari kutipan ini. Ini adalah klaim resmi dari Menteri Keuangan kita di televisi nasional. Beliau bilang dengan sangat yakin kalau pertumbuhan 5,61% itu tidak dikerek, alias tidak didorong secara signifikan oleh pengeluaran pemerintah. Pernyataan ini jujur aja memicu sebuah misteri yang menarik banget buat kita bedah. Pertanyaannya, emang bener ya, ekonomi kita bakal tetap tumbuh setinggi itu tanpa ada suntikan dana jor-joran dari negara? Untuk ngejawab itu, agenda kita hari ini simple banget. Pertama, kita evaluasi klaim 5,61% tadi. Kedua, kita bedah formula PDB-nya. Ketiga, kita mainkan skenario akuntansi. Keempat, kita cek efek multiplier-nya. Dan terakhir, kenapa sih ini semua penting banget buat kita tahu? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, klaim pertumbuhan 5,61%. 5,61%. Angka ini benar-benar dirayakan secara luas sebagai salah satu pencapaian paling tinggi dalam 5 tahun terakhir. Kalau kita rupiahkan, ini tuh mewakili selisih yang luar biasa besar, sekitar 183 triliun rupiah antara produk domestik bruto di kuartal 1 tahun 2025 dibanding kuartal 1 tahun 2026. Pertanyaan logisnya, uang sebanyak ini asalnya dari mana coba? Kalau kita cuma lihat di permukaan, argumen kementerian itu emang kelihatan masuk akal banget. Bayangin PDB kita itu kayak sebuah kue raksasa. Nah, konsumsi masyarakat itu mendominasi lebih dari separuh kuenya, sekitar 54,36%. Sementara belanja pemerintah cuma sepotong kecil, sekitar 6,72% aja. Jadi gampang banget kan buat menyimpulkan, porsi pemerintah kan kecil banget, nggak mungkin lah dia yang jadi motor utamanya. Eits, tapi tunggu dulu. Kita masuk ke bagian kedua, membedah formula PDB. Karena ternyata, sekedar melihat ukuran potongan kue itu nggak cukup buat tahu cerita utuhnya. Nah, disinilah letak salah kaprah yang sering banget terjadi. Kita tuh harus bisa bedain yang namanya pangsa persentase atau share dengan poin persentase. Share itu ya seberapa besar potongan komponen tadi di total ekonomi, kayak angka 6,72% barusan. Tapi poin persentase itu ngomongin seberapa kuat sih potongan tersebut narik dan nyumbang ke angka pertumbuhan 5,61% itu. Jelas ya, ini dua hal yang beda banget. Pas kita bongkar angka pertumbuhan 5,61% itu, konsumsi emang nyumbang gede, sekitar 2,94 poin. Tapi, coba deh perhatikan belanja pemerintah. Biarpun porsinya di kue PDB tadi kelihatan kecil banget, ternyata dia berhasil nyumbang tenaga yang super masif, yaitu 1,26 poin persentase dari total pertumbuhan. Terus kenapa sumbangan tenaga dari pemerintah ini bisa segede itu? Jawabannya ada di angka ini. 21,81% ini adalah lonjakan kenaikan belanja pemerintah di kuartal tersebut. Asal Anda tahu, ini tuh anomali banget. Normalnya, dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan belanja pemerintah kita tuh paling mentok di kisaran 3-6% aja. Jadi kita benar-benar lagi ngelihat sebuah suntikan dana yang gak wajar besarnya ke dalam urat nadi ekonomi kita. Lanjut ke bagian ketiga, skenario akuntansi. Kita bakal coba uji pakai simulasi nih. Kita akan lakuin 3 langkah hitung-hitungan yang sederhana banget. Pertama, kita ambil baseline belanja pemerintah tahun sebelumnya di 188,6 triliun rupiah. Kedua, kita cabut nih angka anomali yang 21,81% tadi, terus kita ganti pakai angka rata-rata historis 10 tahun yang normal aja, katakanlah 4,8%. Ketiga, selisihnya, yang ternyata sekitar 32 triliun rupiah, kita tarik keluar dari total PDB, lalu kita hitung ulang pertumbuhannya. Penasaran hasilnya? Dan inilah realitasnya. Tanpa adanya lonjakan belanja pemerintah yang gak wajar tadi, pertumbuhan ekonomi kita secara objektif cuma bakal ada di angka 4,63%. Lumayan jauh kan bedanya? Ini bukan lagi angka bombastis yang dirayakan di mana-mana, tapi ini adalah realitas fundamental ekonomi kita yang sebenarnya kalau pemerintah belanja dengan kecepatan yang normal-normal aja. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, efek multiplier ekonometrika. Kenapa kita butuh ini? Karena di dunia nyata, ekonomi itu bukan cuma matematika tambah kurang anak SD. Poin paling krusial di sini adalah efek multiplier atau efek domino. Gini logikanya, kalau pemerintah nyuntik dana gede banget bikin proyek, uangnya kan nggak berhenti di situ. Uang proyek itu bakal cair jadi gaji buat para pekerja.
Terus, pekerja ini pakai gajinya buat belanja kebutuhan sehari-hari, yang ujung-ujungnya bikin angka konsumsi dan investasi yang kita lihat di awal tadi jadi ikutan bengkak. Artinya apa? Kalau kita mencabut pengeluaran pemerintah yang anomali tadi, kita juga wajib mencabut efek dominonya dong. Nah, kalau kita masukin hitungan regresi historis buat ngebaca efek multiplier ini, pertumbuhan aslinya ternyata makin ciut. Kita ambil efek multiplier paling konservatif deh, di 0,2 aja. PDB kita sebenarnya cuma tumbuh 4,43%. Dan kalau efek dominonya ternyata 0,4, pertumbuhan murni ekonomi kita tanpa dibantu steroid dari pemerintah, itu cuma nyangkut di angka 4,23% aja. Jadi inilah kesimpulan dari eksperimen data kita hari ini. Di satu sisi, klaim resminya adalah 5,61%. Tapi setelah kita bedah, realitas akuntansinya ada di 4,63% dan realitas ekonometrikanya malah cuma 4,23%. Angka-angka ini secara objektif membuktikan bahwa, suka atau tidak, lonjakan belanja pemerintahlah yang sebenarnya jadi mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi yang setinggi itu. Terakhir, bagian kelima, Anda mungkin mikir, terus kenapa kalau mesinnya belanja pemerintah? Kenapa sih ini penting buat kita bahas? Gini, kalau pembuat kebijakan sampai salah mendiagnosa apa yang bikin ekonomi kita jalan, resep obat yang dikasih nanti bisa salah total. Secara aturan, negara kita tuh harus nahan defisit anggaran supaya nggak lewat dari 3%. Kalau ternyata mesin ekonomi kita cuma bisa lari kenceng kalau negaranya bakar duit gila-gilaan, ketahanan fiskal kita jangka panjang bakal rapuh. Dan efeknya beruntun, rupiah bisa melemah, dan ujung-ujungnya investor bakal mikir 2 kali buat percaya sama fundamental ekonomi kita. Oh ya, ada satu lagi nih, mitos yang harus kita luruskan bareng-bareng. Kadang ada yang bilang, santai aja rupiah melemah itu bagus kok buat ningkatin ekspor. Nah, logika ini mungkin benar kalau kita tinggal di Jepan, yang ekonominya emang digerakkan oleh ekspor. Tapi, ekonomi Indonesia itu tulang punggungnya adalah konsumsi domestik masyarakat. Kalau rupiah melemah, harga barang impor naik, beban subsidi BBM bengkak, dan yang paling parah, daya beli dompet kita sehari-hari pasti bakal kepukul. Kita nggak tiba-tiba berubah jadi negara jagoan ekspor cuma karena rupiahnya murah. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan bareng-bareng fakta sederhana dari data kuartal pertama ini. Pendapatan negara kita dilaporkan naik sekitar 10%. Keren kan? Tapi, belanja negaranya meroket sampai 31,8%. Pertanyaan besarnya buat kita semua. Kalau cara kita memacu ekonomi adalah dengan membiarkan pengeluaran jauh melampaui pendapatan seperti ini, kira-kira gimana ya nasib dompet negara kita di masa depan? Makanya penting banget buat kita selalu kritis melihat data di balik angka-angka manis makroekonomi. Terima kasih udah ngikutin Beda Data kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Explainer kita selanjutnya.